Sebelum dari saya sampaikan, ya ini pertemuan perdana setelah Lebaran. Untuk itu dalam posisi masih bulan Syawal dan baru hari raya ke-7 ya. Saya sampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, amin kulun khairum bi khair. Dan mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Dan kita setting mulai kuliah. Liburnya kalau kepanjangan dikhawatirkan nanti juga jadi lupa semua materi. Mungkin mau mengawali kuliah rasa-rasen. Apalagi di rumah juga rasanya mau ke kampus lagi masih malas gitu. Nah, kita semangat lagi kuliah. Ya, sebagai mahasiswa memang masih saatnya untuk belajar, mencari ilmu itu adalah jihad yang termasuk jihad fisabilillah jika diniat dengan benar. Untuk itu tetap semangat. Kemarin kita sudah bagi yang menjalankan puasa, ciri-cirinya untuk mencapai tujuan yang tangan aku tatakun, takwa, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa tentu saja bukan orang yang pemalas. Nah, itu ya. Jadi kita harus sudah setting kembali. Settingnya 1 Syawal memperoleh kemenangan. Ya. Sehingga kalau ada yang tanya kemenangan apa? Kemenangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang malas-malas dilawan. Hawa nafsu yang kemarin-kemarin menjauh dari jalannya, ya sekarang dilawan supaya bisa sesuai dengan jalannya lagi. Jalan lurus, jalan yang diridhoi. Lalu yang tak kalah pentingnya, bahwa Anda dalam berdoa mohon dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Kalau Anda sudah dapat video viralnya Ainun Najib, ya, itu sindiran, silakan itu direnungkan. Oke, lalu yang merayakan Idul Fitri juga tidak hanya kaum muslimin, tampaknya semua juga ikut bergembira ya, untuk merayakan hari raya Lebaran, sehingga ikut juga suasana larut dalam suasana Lebaran. Bagi yang mau mudik-mudik atau balik-balik lagi, hati-hati di jalan, karena banyak video viral juga, naik motor sudah hati-hati, tetapi ditabrak oleh mobil yang ngantuk. Nah itu, oleh sebab itu kita harus siap dengan kondisi manakala tiba-tiba kok dipanggil yang Maha Kuasa. Nah itulah pentingnya, ya, sehingga harus sangu siap. Siapnya apa, sangunya apa? Sebaik-baik sangu adalah takwa. Nah takwa itu silakan dilihat di surat ya, nanti kalau Anda sawalan pasti biasanya disebutkan Ali Imran berapa itu, 34 atau 34, pokoknya belakangnya 34. Tuh silakan dilihat lagi. Oke ya, kita kembali pada kuliah kita, yaitu penilaian pembelajaran vokasional dengan materi sekarang tentang analisis validitas. Kalau kemarin Anda sudah mempraktekkan validitas instrumen, itu dilihat dari butirnya, yaitu butirnya dari tingkat kesukarannya, daya bedanya. Sehingga nanti Anda bisa menganalisis apakah instrumen yang Anda buat itu yang desainnya misalnya mudah, akan sesuai mudah,
Kalau desainnya di kisi-kisi sukar, apakah nanti hasilnya juga sukar? Nah, itu yang perlu nanti ada dalam aplikasinya. Oke, kenapa kita penting ya bahwa validitas di sini syarat satu instrumen, entah instrumen apapun. Kita sudah bicarakan instrumen ukur itu ada fisik dan non fisik. Fisik itu ada meteran, timbangan, suhu, dan seterusnya. Itu juga harus valid, ditandai dengan KW, KW1, KW2, KW3. Dan KW itu menentukan harga. Misalnya yang fisik, yang multimeter buatan Sanwa. Nah, itu termasuk KW1. Sehingga harganya lumayan. Tapi kalau Anda beli yang biasa, yang Sanwa misalnya, ya mungkin harganya lebih murah. Tapi nggak tahu KW berapa itu. Sehingga validitasnya ya ditanyakan. Artinya sadar ada error di situ. Sehingga di sini kita lihat validitas kegunaannya, yaitu kita ingin mengetahui seberapa tepat alat ukur itu mengukur sesuatu yang akan kita ukur. Nah, yang dibicarakan ini bukan alat ukur yang fisik, tetapi alat ukur yang non-fisik. Ya, yaitu yang kalau nanti Anda jadi guru, mengajar, maka materi yang sudah Anda sampaikan, seperti yang saya sampaikan ini, apakah nanti bisa diserap oleh siswa serta didik? Nah, itu perlu diukur. Ya, dengan menggunakan, kalau untuk kognitif dengan menggunakan tes. Kalau untuk afektif dengan menggunakan observasi, wawancara, ya, atau dengan menggunakan ada penilaian teman bahaya. Ada juga self assessment, penilaian diri. Nah, itu untuk yang afektif. Kalau yang psikomotor itu kombinasi duanya yang kita sebut dengan performance test. Ya, ada skillnya, ada kognitifnya, juga ada afektifnya di situ. Sehingga kalau untuk kognitifnya berupa tugas-tugas setelah praktikum dijawab analisisnya. Kemudian kalau yang skill melalui pengamatan ya, yang dilakukan apakah sesuai dengan yang kriteria kisi-kisi penilaian. Nah, sekarang kita bicarakan untuk yang tes. Sehingga valid di sini dari segi tes sebagai suatu yang totalitas. Ya. Kemudian dari segi butir, ini diharapkan butirnya nanti yang berkualitas. Kemudian di validitas tes dibagi menjadi dua, yaitu ada validitas yang sifatnya kualitatif, ya, itu melalui nanti expert judgment, ahli, ya, melalui pakar dari sisi logika atau kontennya. Apakah kontennya sudah sesuai dengan kisi-kisinya. Kemudian untuk yang kedua yaitu empirik atau kita bisa sering sebut dengan kuantitatif. Ini harus diuji coba dulu, kemudian dianalisis sehingga nanti bisa diketahui validitasnya. Ya. Dan nanti kita bicarakan yang masih cara klasik, cara biasa. Dan nanti kita akan praktek menggunakan Excel. Nanti kalau sudah Excel, saya sampaikan juga dengan program R-nya. Sehingga siapkan nanti Excel-nya, yang kerja nanti Anda ya, bukan saya, supaya yang pinter Anda. Kalau saya yang kerja nanti yang pinter saya. Nanti saya pandu dari sini. Kemudian dari sisi logika, nah, di sini pakar akan menilai validitasnya melalui tiga hal, yaitu isinya, itu materinya,
Kemudian konstruksinya itu aturan-aturan pembuatan instrumen yang sudah kita bicarakan. Lalu dari sisi bahasa, yaitu apakah sesuai dengan level peserta didik. Ya, jadi dinilai bahasanya ada kerancuan apa tidak, lalu juga ada apa namanya ya, ketidaksesuaian antara bahasa yang digunakan dengan pesertanya. Kalau Anda mengajar di SLTA, kemudian Anda menggunakan bahasa-bahasa yang level mahasiswa, nah itu juga tidak tepat. Jadi ada 3 hal di bagian kualitatif, yaitu isi, itu materinya sesuai kompetensinya apa tidak, kemudian konstruksi sesuai aturan-aturannya apa tidak, kemudian bahasa itu adalah kesesuaian bahasa dengan perkembangan pesertanya. Kemudian dari sisi kuantitatif, yaitu empiris, setelah diuji coba lalu dianalisis, ini kita akan melihat yaitu dari sisi prediktif, ya, apakah suatu instrumen itu menunjukkan seberapa jauh sebuah tes dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuan untuk meramalkan. Jadi prediktif itu peramalan yang bakal terjadi pada kemampuannya, ya, pada masa yang akan datang. Nah, ini contohnya untuk tes masuk perguruan tinggi. Tesnya beda dengan tes yang sifatnya achievement atau prestasi. Sehingga disebut dengan tes prediktif. Bahwa kalau Anda lulus sehingga diterima, maka Anda diprediksi dapat menyelesaikan kuliah selama 4 tahun. Nah, itu harapannya untuk S1. Sehingga jangan melebihi dari 4 tahun. Syukur-syukur sebelum itu sudah selesai, sudah lulus. Kayak yang diberitakan itu, ya, ada mahasiswa yang lulus tanpa skripsi, ya, tanpa skripsi lagi, lulus 3,5 tahun, ya, dan cum laude. Nah, itu karena dia mengikut perlombaan dan kejuaraan nasional atau internasional sehingga dihargai kesetaraannya, ya, rekognisi pengalamannya itu setara dengan skripsi sehingga tidak perlu skripsi. Komparasi bandingan tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan searah antara tes yang pertama dan dengan yang kedua. Ya. Nah, ini akan dibandingkan sehingga nanti apakah memiliki nilai bandingan komparasi yang tinggi. Nah, kemudian untuk mengetahui atau menganalisis validitas, kita bisa menggunakan korelasi product moment. Nah, ini di statistik, ya, sehingga mata kuliah statistik yang sudah Anda ikuti, statistik sudah diikuti atau baru sekarang semester ini? Sudah semester kemarin, Pak. Oke, sudah semester kemarin, ya, sehingga Anda nanti gunakan di sini korelasi product moment. Nah, di sini yang penting untuk korelasi product moment itu ada 2, yaitu ada dengan model simpangan, yaitu simpangan baku, standar deviasi, atau dengan angka kasar. Ya, ya, kita akan lihat di berikut ini. Misalnya kalau kita menggunakan yang seperti ini, hurufnya kecil-kecil, ini berarti menggunakan simpang baku atau simpangan. Ya. Rumusnya RXY sama dengan sigma dari XY kecil, ya, dibagi akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Kalau dengan angka kasar di bawahnya, yaitu ditandai dengan hurufnya besar-besar. Bahwa sebetulnya yang besar-besar ini merupakan rumus dari yang di atasnya.
bahwa sigma XY ya, yang kecil yang di atas itu sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Nah, untuk yang di bawahnya yaitu yang akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat, bahwa sigma X kuadrat sama dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, untuk sigma Y kuadrat adalah N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Jadi sebetulnya rumusnya sama, hanya dibedakan yaitu huruf kecil dan huruf besar. Nah, kita lihat sekarang ya, itu misalnya kita punya hasil tes seperti ini. Misalnya ada 10 nama, ya, kemudian ada X dan ada Y. Sehingga kita peroleh di sini masing-masing, kemudian nilai X kecil, Y kecil, ya, ini dihitung. Kemudian X-nya yang sudah dihitung dikuadratkan, Y-nya yang sudah dihitung juga dikuadratkan, kemudian X kali Y itu di yang paling kanan. X yang kecil ya, X kecil kali Y kecil itu ditaruh di kolom paling kanan. Nah, dengan Excel nanti kita bisa membuat satu rumus saja ya, sehingga nanti tinggal copy ke bawah. Nah, itu seperti itu. Nah, kita lihat dari hasil tabel itu, maka X rata-rata ya, itu adalah sigma X dibagi N. Sigma X-nya 65. Kita lihat ini. Ya, sigma X-nya 65 yang bagian bawah itu. Sigma Y-nya 63,8. Ya, dan seterusnya. Maka kita lihat di sini rata-ratanya adalah 6,5. Untuk Y rata-ratanya 6,38, kalau di bulan menjadi 6,4. Kemudian X kecil itu rumusnya adalah X besar dikurangi X rata-rata. Y kecil rumusnya Y besar dikurangi Y rata-rata. Sehingga Anda menghitung di sini ya, untuk X, ya, X kecil itu X besar dikurangi rata-rata 6,5 dikurangi 6,5 ya 0. Kemudian yang Y itu 6,3 dikurangi 6,34 ketemunya 0,1. Kemudian X-nya dikuadratkan, 0 dikuadratkan 0, 0 min 0,1 dikuadratkan jadi 0,01. Lalu X kecil Y kecil dikalikan menjadi 0. Nah, itu kalau kita buat rumusnya, kita copy ke bawah. Sehingga kita akan dapat tabel ini. Itu cara menghitung yang X kecil Y kecil, sehingga Anda dapat sigma XY-nya, Anda juga dapat sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat yang kecil, maka bisa peroleh nilai R-nya yaitu 0,748. Ya, kita peroleh seperti ini. Sehingga secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan korelasi antara nilai X dan Y seperti ini. Kemudian kita akan lihat lagi, ya, ini kalau yang dari menggunakan yang huruf kecil ya, yaitu yang simpangan. Kemudian kalau kita menggunakan yang angka kasar, yaitu dengan yang huruf besar, maka akan kita peroleh di sini kita hitung dengan rumus yang tadi itu. Kita masukkan semuanya, ya, sehingga di sini kita dapat sigma XY 417,3, kemudian sigma X kuadrat 426,
sigma Y kuadrat 410. Kemudian sigma X, sigma Y dapat seperti ini, sehingga itu dimasukkan di sini. Ya. Sehingga 10 itu N-nya, kali 417 itu sigma XY, dikurangi 65 kali 63,8, dibagi R, N 10 kali 426, 426 itu X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dikali untuk Y-nya sama, sehingga diperoleh angkanya 0,745 korelasinya. Jadi sama hasilnya, ya hanya selisih sedikit ini. Biasanya selisih sedikit, timpangan kita peroleh 0,748, kemudian dengan menggunakan angka kasar kita peroleh 0,745. Nah, selanjutnya bila dilihat pada kedua hitungan di atas terdapat perbedaan 0,003 lebih besar pada simpangan. Nah, ini wajar karena adanya pembulatan. Ya, di sini karena ada proses pembulatan. Kemudian koefisien korelasi. Kita lihat koefisien korelasi pengelompokannya adalah seperti ini, bahwa jika diperoleh ya antara 0,8 sampai 1, maka sangat tinggi untuk nilai validitasnya. Ya, sangat tinggi. Misalnya saya kasih warna biru. Kemudian kalau antara 0,6 sampai bawahnya 0,8, jadi ini kalau misalnya menggunakan matematika ya kurang dari 0,8. Ini tinggi validitasnya. Kemudian kalau antara 0,4 sampai kurang dari 0,6, ini adalah cukup. Ini kita menggunakan misalnya kuning. Kemudian min 0,2 sampai lebih kecil dari 0,4, ini rendah. Ya, kalau rendah kita menggunakan warna coklat. Kemudian 0 sampai 0,2, nah ini sangat rendah, merah. Nah, kalau misalnya ketemunya negatif, bisa saja karena korelasi ada negatif, ada positif. Kalau negatif, ya jelas berarti tidak dipakai. Itu artinya tidak menunjukkan, kalau 0 sampai 0,2 saja sangat rendah. Kalau negatif ya sangat rendah, artinya jelek sekali. Itu penafsiran pemaknaan dari hasil korelasinya. Ya. Itu tadi jika dites dalam 2 waktu yang berbeda. Jadi kan ada kata-kata kayak gitu. Kemudian kita ingin tahu korelasi positif menunjukkan adanya hubungan sejajar antara 2 hal. Misalnya kita di sini ada mata kuliah atau mata pelajaran matematika, lalu diperoleh nilai seperti ini. Kemudian ada mata pelajaran dasar listrik, diperoleh seperti ini. Nah, kondisi nilai dasar listrik sejajar dengan nilai matematika karena kita lihat di sini, yaitu matematika 4, kemudian 2, lalu 5, setelah 2 naik 3, kemudian 5, kemudian 6 naik 3, 5, 6, 8, lalu 5, 7, 8, 5 itu turun, 7, 4 juga turun. Nah, lalu 5, 4 turun,
43 juga turun. Ya. Kemudian yang 43 lalu 32. Nah, ini juga turun, sehingga bisa dikatakan antara nilai matematika dan dasar listrik ini bisa dikatakan adalah kondisi sejajar. Kondisi sejajar. Lalu kita lihat lagi, misalnya bahasa Indonesia ada 5, 6, 8, 4, 3, 2. Lalu matematika 8, 7, 5, 1, 2, 3. Ini koefisien korelasi terdapat antara -1 sampai +1. Nah, karena dalam perhitungan dilakukan pembulatan angka ya, yang didapatkan 1. Nah, sehingga ini kalau seperti ini korelasi negatif. Ya. Yaitu menunjukkan adanya hubungan yang kebalikan. Misalnya yang bahasa Indonesia dari 5 ke 6 itu naik. Lalu matematika dari 8 ke 7 itu turun. Kemudian 6 ke 8 itu naik. 7 ke 5 turun. 8 ke 4 turun. 5 ke 1 turun. 4 ke 3 naik. 1 ke 2 naik. Tapi di sini 3 ke 2 turun. Di sini 2 ke 3 naik. Nah, sehingga ini kok menghasilkan korelasi yang tidak sejajar atau tidak linear, tapi negatif. Lalu ada dua cara untuk menafsirkan koefisien korelasi, yaitu dengan melihat harga R-nya yang kemudian diinterpretasikan, misalnya apakah tinggi, cukup rendah, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari nilai P-value-nya, yaitu antara penolakan dan penerimaan, ya. Yaitu kita nanti bisa melihat value-nya apakah kurang dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05, yaitu di harga kritisnya. Jika harga R lebih besar dari harga kritis dalam tabel, maka korelasinya tersebut signifikan. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai R-nya itu kurang, itu bagaimana? Sehingga nilai signifikan nanti akan kebalikan nilai R-nya. Kalau R-nya besar, maka P-value-nya kecil. Kalau R-nya kecil, maka P-value-nya besar. Karena P-value menggambarkan signifikansi atau taraf kepercayaan. Oke, yang selanjutnya kita akan menganalisis butir. Namun sebelum itu, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan validitas ya secara keseluruhan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, nanti kita praktekkan ini ya. Ya, tadi kita bicara untuk validitas secara keseluruhan. Nah, kalau yang berikut ini kita bicara validitas butir. Ya, yaitu di sini analisis butir item untuk perhitungan validitas butir. Nah, kita contohkan di sini ada 8 peserta, kemudian ada 10 butir. Ya, 10 butir di sini, yaitu butir 1 sampai butir 10. Kemudian ada 10 peserta, 8 peserta, ini yang ke bawah. Kemudian yang 1010 ini ada responnya. Ya, misalnya untuk yang nama Ina di sini, butir 1 benar, butir 2 salah, butir 3 benar, butir 4 salah, butir 5 sampai butir 10 benar. Sehingga menghasilkan total skor, di sini masih skor, yaitu 8.
Ya, dengan cara yang sama maka bisa diperoleh, ya, yaitu dari 8 peserta itu 8, 5, 4, 5, 6, 4, 7, 8. Nah, ini skornya. Ya. Ini bukan nilai tapi ini skor berdasarkan dari perolehannya. Ya. Nah, kemudian yang akan kita hitung selanjutnya yaitu butir masing-masing itu bagaimana nilai validitasnya. Ya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya. Ini yang saya merahi yang untuk contoh ya. Yang merahi untuk contoh. Kemudian kita sudah peroleh skor total. Nah, yang kita analisis, kita contohkan di sini. Misalnya yang skor untuk butir 6. Ya. Lalu Y skor totalnya. X itu yang butir 6, Y itu skor total. Kita peroleh seperti ini di tabel ini. Ya, maka kita hitung sigma X-nya itu 6, yang merah Anda itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk sigma X kuadratnya, ya, sigma X kuadrat itu bukan sigma X dikuadratkan ya. Kalau sigma X kuadrat ya 1 dikuadratkan, 0 dikuadratkan, sehingga ini hasilnya ya sama. Maka sigma X kuadrat juga 6. Nah, kalau sigma X dikuadratkan, itu adalah yang jumlah X 6 dikuadratkan jadi 36. Lalu sigma XY-nya, nah Anda lihat ini, 1 kali 8, ya, ditambah 0 kali 5, tambah 1 kali 3, tambah 1 sampai 5, nah, akan diperoleh sigma XY-nya 37. Lalu sigma Y-nya dijumlahkan dari skornya ini, lalu yang sigma Y kuadrat itu dari masing-masing Y dikuadratkan dapat 288. Lalu kita lihat rata-rata untuk X, ya, atau kita lihat di sini XT sama dengan 5,75, itu berasal dari 6 dibagi 8. Nah, ini untuk nilai P-nya ya. P-nya sama dengan 6/8, 0,75. Kemudian untuk XP 6,17 dan Q itu 2/8 sama dengan 0,25. Nah, ini bagaimana ini? Ya, kita tahu kalau yang 6/8 misalnya, kita lihat apa itu 6/8 sehingga ketemu 0,75. Kemudian ada XP 6,17, lalu Q-nya 2/8. Kalau yang P Anda lihat ya, P di sini itu adalah jumlah satunya. Artinya jumlah benarnya itu adalah P. Kalau untuk Q itu adalah jumlah salahnya. Nah, sebenarnya Q itu rumusnya juga bisa dari P min Q. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, kita lihat dulu di bawahnya ini, bahwa berapa nilai korelasi produk momen dengan menggunakan angka kasar. Tadi sudah kita hitung, sigma XY kita peroleh 37 di sini, sigma XY. Kita masukkan di rumusnya ini, sehingga diperoleh RX dimasukkan semuanya 0,421. 0,421. Ya, sehingga di sini koefisien validitas butir nomor 6 adalah 0,421. Nah, ini kalau dilihat pada tabel, ini berarti
validitas item tersebut kurang meyakinkan atau tidak tinggi. Kita lihat ya tadi yang kategorinya. Nih, itu berada di antara ini. Nah, yaitu 0,4 sampai kurang dari 0,6. Ini untuk RxY-nya, ya kesimpulannya di sini validitasnya tidak tinggi. Lalu IVA memiliki skor total yaitu hanya 4, sedangkan ITA dan NIRA memiliki nilai yang sama yaitu 5. Kita lihat di tabelnya. IVA 4. Ini ya. Ini yang 4. Ini untuk yang IVA. Kemudian 5 sama dengan yang ini. Itu adalah ITA dan NIRA. Nah, kita ingin tahu di sini nilai korelasi poin biserial, ya, yaitu rho, ini rho ya, rho PB itu poin biserial, itu adalah MP dikurangi MT dibagi ST kali akar P per Q. Kita lihat itu ada di bawahnya di sini. Bahwa untuk RPB, koefisien korelasi biserial, MP-nya rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Lalu yang MT-nya rata-rata skor total. Kemudian ST-nya standar deviasi dari skor total. Kemudian untuk P itu proporsi siswa yang menjawab benar. Ini yang kemarin ya. Sehingga P banyak siswa yang menjawab benar, lalu dibagi jumlah seluruhnya. Itu tadi yang misalnya butir 6, nilai jawabannya 1, itu ada 8. Kemudian yang salah itu adalah hanya 2. Sehingga tadi bisa dihitung, yaitu di bagian yang ini, untuk nilai P-nya 6/8,75 dan Q-nya 2/8 0,25. Atau untuk Q itu 1 min P. Jadi 0,75 atau 1 kurangi 0,75 berarti 0,25. Nah, itu jadi tadi untuk yang penting di validitasnya masukkan dari berdasarkan angka yang diperoleh. Angka-angka yang diperoleh ini dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga diperoleh validitas butirnya adalah 0,421. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, ini sama ya seperti tadi. Ini juga mencari nilai P dan Q-nya di bawah ini. Kemudian min itu adalah rata-ratanya. 30 dibagi 20, 6,5. Ini simpang bakunya 2,11. Nah, perhitungan MP dari tiap butir soal nomor 1 sampai dengan 10. Pada butir 1 di sini, pada butir 1 yang menjawab benar adalah 10. Ya. Ini diperoleh dari sini apa tidak ya? Pada butir 1, nah Anda lihat ini pada butir 1, lalu yang menjawab benar itu adalah 10.
yaitu di sini, maka kemudian rata-ratanya, ya rata-ratanya di sini kita lihat 7 plus 10 plus 7, nah, dan seterusnya dibagi 10. Sehingga menjawab benarnya ini digunakan sebagai pembagi. Kemudian pada butir 2, yang menjawab benar 12. Lalu sebagai pembaginya 12. Juga untuk butir 3, 10. Maka pembaginya 10. Sehingga diperoleh skor ini. Kemudian, nah dari situ kita menghitung ada MP, MT, SD, PQ, RPI, yang rumus-rumus tadi di atas. Lalu akar P dibagi Q, ya, ketemu seperti ini. Kemudian dari situ kita akan menginterpretasi, yaitu jika RP bis-nya, nah, kita lihat ya, kalau untuk catatannya di sini, kalau RP bis-nya lebih besar dari 0,5, itu adalah valid. Sehingga dari butir soal tersebut, maka yang valid adalah yang ini 0,853, ya. Kemudian untuk yang kurang dari 0,5 itu kita katakan tidak valid atau invalid, yang merah-merah ini. Ya, sehingga kita katakan bahwa butir nomor 2 dan nomor 3 sama nomor 6, ya, itu berarti butir tersebut tidak valid. Ya, sehingga validitas itu adalah per butir. Jadi sekali lagi validitas adalah per butir. Ini adalah contohnya ya, seperti ini. Sehingga kita akan menghitung seperti ini pada masing-masing butir. Ya, perhatikan, ini ada butir 1 sampai 10. Ya, ada butir 1 sampai 10. Kemudian pesertanya atau tesnya ini ada A sampai T. Lalu respon-responnya pada masing-masing butir seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung pada butirnya. Sehingga kita tahu di sini untuk yang N, ya, N jumlahnya 20, yaitu pesertanya ada 20. Kemudian pada masing-masing butir, itu N-nya yang menjawab 1 ada berapa. Ya, nah itu Anda lihat di bagian bawah. Butir 1, N10, butir 2, N12, butir 3, N10, dan seterusnya sampai butir 10, N16. Kemudian dihitung nilai P-nya. Ya, tadi P-nya itu adalah jumlah dari 1 dibagi dari pembaginya ini. Ya. Dan seterusnya. Lalu Q adalah 1 min. Nah, kemudian di sini ada di kolom yang paling kanan ada XT dan XT2 di sini. XT2 itu XT kuadrat. Sehingga XT-nya untuk testi A atau peserta A benarnya itu ada 3. Sehingga X totalnya 3, lalu kuadratnya 9. Yang B itu XT-nya 7, kuadratnya 49. Begitu seterusnya, di bawah ada sigma XT dan ada sigma XT kuadrat. Ya, yaitu 130,934. Nah, itu digunakan untuk yang pertama kita mencari min-nya, lalu ketemu SD-nya,
Kemudian ini dicontohkan tadi untuk mendapatkan totalnya. Kemudian kita juga cari ini, ya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus yang di atas R bis. Nah, yang ini, maka kita akan dapat validitas per butir, ya. Nah, untuk itu coba kita praktekkan, ya. Nah, untuk praktekkan sekarang buka Excel-nya. Lalu siapa yang mau main? Adrian atau siapa? Saya, Pak. Saya Siap. mau, Pak. Oke, Ahmad Muzaki ya. Siapa tadi? Ahmad Miyagi. Ya, oke. Coba silakan buka Excel-nya, lalu di share screen. Sudah. Kelihatan ya di share screen-nya. Oke, ini sudah mudah kelihatan. Kita menganalisis yang nomor validitas yang ini. Yang slide nomor 7. Coba yang slide nomor 7. Oh, baik, Pak. Itu Anda copy yang ininya saja. Anda copy yang nama X dan Y. X dan Y, kurikulum, wah, nilainya. Apa PBK? Di PowerPoint tadi, yang slide nomor 7. Oh, slide nomor 7. Hmm. Baik, Pak. Sini. Oke, oke, oke. Mau buka itu. Itu salah buka. Sekarang apa sih? Tarik validitas. Di 7, nomor 7 kan? Mungkin buat buat Yang buat nama, kolom X, kolom Y. Yang nomor nggak apa-apa, nggak disertakan. ya, Pak. Ya, Baik, di Pak. situ nama. Kemudian yang B, X besar. Ya, kemudian yang Y, X, Y besar. Y besar. Besar. Ya, lalu coba itu dari Nadia sampai 10 Lina yang kolom Y sampai 5,9 di blok 5,9. yang di PowerPoint. Iya, iya. Dari nama Nadia sampai yang Y59, yang Lina 59, Oh, 5,9 di blok. terus tempel. Terus ditempelkan ya di situ. Mana kok ke situ? Atau ini aja, nah, per kolom saja Anda copy nama dulu. Nadia sampai Lina di copy. Oke, dilebarkan itu kolomnya. Yang A dilebarkan. Oke, kemudian sekarang yang X, yang kolom X di copy 6,5 sampai 6.
Nah, itu komanya diganti titik. Punya Anda komanya titik apa? Ini koma, Pak. Lah ya, Excel-nya kalau main Excel itu punya Anda naik koma titik apa bukan? Saya titik, Pak. Kalau Nah, Excel. berarti komanya diganti titik. Ya, yang itu juga diganti titik. Yang Yana berapa itu? 7. 7. Ya, oke. Kemudian yang Y di copy. Ya, semua koma diganti titik. Ya, yang siswoyo 5,5 yang di X kayaknya 5 titik itu Mas, koma itu. Yang Yang siswoyo. 5,5. Iya, siswoyo yang 5,5 Oh, siswa. kayaknya itu masih koma itu. Ganti titik itu. Di kolom X. Ya. Oke, kemudian sekarang Anda blok untuk yang X mulai 6,5, X-nya 6,5 jangan panah, di blok aja. Oh, Ya, di blok ke bawah. Jangan itu, di blok aja. Sampai satu lagi ke bawah, satu lagi. Nah, ya. Kemudian Anda klik tanda sigma di kanan. Nah, yaitu sigmanya saja yang sum. Oke. Nah, angkanya dibesar itu. Itu angkanya fontnya dibesarkan di atas itu. Oke. Mana? Semua. Kok hilang? Klik. Nah, Terus itu kan 65 kecil toh. Ya, itu diklik 65, klik lalu di atas, nah dibesarin. 18 ya kayaknya. Oh ya nggak apa-apa udah. Oke, nah kemudian di copy ke kanan itu. Pojok bawah plus, nah copy ke kanan. berarti copy. Geser kanan. Oh, Nah, langsung aja geser kanan. Nah itu sehingga itu sigma dari Y. Kemudian kita akan menghitung rata-ratanya. Ya. Nah, coba di bawahnya 65, ya di situ sama dengan jangan sama dengan saja. Lalu klik 65 dibagi, kita mencari rata di sini. Dibagi 10. N-nya kan 10, Nadia sampai Lina itu 10. Enter. Ya, kemudian copy ke kanan. Copy ke kanan. Oh ya, oke. Ya, sehingga kita dapat rata dari masing-masing itu. Nah, lalu saya pakai annotate. Bentar. Kita mau hitung di sini, Anda di bagian kolom D di sini, ya, itu Anda ketik X kecil itu. Di kanannya, jangan pakai kecil, X saja. X tapi huruf kecil. Kemudian yang E itu Y kecil, yang kolom E Y kecil. Ya, oke. Kemudian yang di kolom F,
Ya, di kolom F itu adalah yang apa? X kuadrat, X kuadrat. X kecil, topi, lalu topi, tahu topi? Topi di atasnya angka 6. Oh iya. Di atas 2. Nah, itu artinya kuadrat. Ya, kemudian yang kolom G itu Y kuadrat. Iya. Kuadrat. Y topi kuadrat, angka 2. Lalu yang kolom H itu adalah X kali Y. X kali Y yang kecil itu. Hmm. Oke, lalu ya sekarang pada kolom D untuk X ya. Nah, di situ itu kita mencari nilai X kecil, yaitu sama dengan di situ sama dengan nilai dari X, yaitu yang Nadian 6,5 diklik ya. Oke, kemudian dikurangi ya yang rata-rata 6,5 rata-rata X. Nah, lalu tekan tombol F4, tekan tombol F4. Tekan tombol F4. Langsung, itu setelah, ayo diulang. Sama dengan 6,5 dikurangi rata-rata, tekan tombol F4, tombol fungsi F4 ditekan, F4, tombol F4 yang di atas itu. belum bisa Pak, ini Pak. Tidak bisa Pak. Tombol Anda nggak bisa? Nggak bisa Pak. Ditekan Coba F4. pakai FN. Dia nggak pernah main yang F1 sampai F12 itu? Oh, belum Pak, belum pernah Pak. Oh ya, pakai manual sekarang. Diulangi sama dengan, ayo sama dengan tadi 6,5 yang Nadia itu 6,5 dikurangi. Nah, sekarang ini dulu pakai dolar. Dolar itu di A4 pakai shift dolar. Kemudian klik yang 6,5 rata-rata. Ya, ayo ini dulu diteruskan, bisa nggak itu? Bisa. Tekan B2 dikurangi. Nah, B2 dikurangi dolar. oke, sekarang terus diklik 6,5 itu. Bisa ya? Yes. Nah, coba diteruskan di rumus yang di atas itu. Rumus yang di atas, nah itu kurangi 6,5, diklik Jal. Coba 6,5 diklik. Oke, kemudian di depannya huruf B dikasih dolar. Lalu belakangnya huruf B juga dikasih dolar. Oke, enter. 0. Iya Pak, 0 Nah, Pak. lalu untuk yang Y juga sama seperti tadi, sama dengan, tapi untuk Y-nya Y 6,3 dikurangi yang rata-rata itu, lalu dikasih dolar. Enter. Ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu sama dengan klik yang 0 punya X. Ya, kemudian dikasih topi, lalu angka 2. Itu bukan bintang ya.
Oke, Bukan, Pak. enter. Oke, sekarang itu diklik, coba 0 itu diklik, copy ke kanannya. Ya, oke. Lalu yang XY diklik sama dengan X kali Y, yang di depan itu 0 kali kali bintang Y, enter. Oke, lalu yang sebelah kanan ada lagi nggak itu? Nggak ada ya, itu udah sigma XY. Oke, sekarang di blok, jangan itu di blok sampai XY. Iya. Sorry, saya tak masang baterai dulu. Ya, di blok sampai yang 0 XY itu. Di blok sampai XY, dari 0 sampai XY kanan, paling kanan itu. Oh. Di blok sampai paling kanan. Nah, terus kursornya letakkan untuk copy ke bawah, ya. Copy ke bawah sampai yang akhir. Ya. Nah, itu Anda sudah dapatkan seperti yang di tabel ya, mestinya itu. Oke, kemudian kita akan menghitung jumlahnya, yaitu yang 6,8 itu. 6, Diklik dulu. yang mana? Yang 6,8 itu, ya sebelah kirinya itu. Yang 63,8. Coba di copy sampai ke kanan. Di copy sampai ke kanan. Terus. Nah, lalu yang 0 itu di del. Itu tidak dipakai. Lalu yang sebelah kanannya juga tidak dipakai. Ya, oke. Nah, kita mau menghitung korelasinya sekarang. Ya. Korelasinya di bawah rata-rata, coba diketik. Di situ diletik 1 biar kelihatan. Ya, korelasi. Ya. Fontnya dibesarin coba. Oke, korelasinya di situ berarti sigma XY. Nah, sigma Y adalah yang 2,6 itu ketik sama dengan dulu. Sama dengan. Lalu 2,6. Kemudian dibagi kurung buka, ya, kurung buka kita mau mengakar ya. Akar itu coba ketik SQRT coba. SQRT ada di double klik. Itu sudah kurung buka ya. Sigma X-nya diklik. Sigma X-nya yang 3,5. Iya, kemudian dikalikan bintang ya. Lalu sigma Y-nya kuadrat itu 3,48. Kemudian kurung tutup. Lalu kurung tutup lagi. Ya, kurung tadi di depan ini kecil banget sih ya. Di depan SQRT itu ada itu toh. Ada kurung buka toh? Ada, Pak. Ya, jadi yang paling belakang bukan kurung buka tapi kurung tutup. Ya. Enter. Nah, itu toh sudah ketemu, itu validitasnya 0,75. Ya. Oke, sehingga itu dibulatkan karena ya kalau Anda ingin tiga digital mestinya
dipanjangkan lagi pakai number, align number, atau Anda klik number, coba di menu number atas ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan. Jangan kanan banget. Di tengah terus, kanan, kanan, kanan. tutupan. Terus, nah yang ntar saya tak pakai annotate ya. Anda bingung. Review otomatis. Coba jangan diklik di situ, jangan klik situ. Itu yang tulisan. Nah, ini loh yang ini nih. Lihat nggak yang saya lingkari? Nggak kelihatan, Pak. Enggak. Ini di bawah Oh, ini ini, ada. Pak. Oh, iya. Nah, itu klik. Nah, pilih number, yang number. Lalu pilih 3 digit. 3 digit. Naikkan. Ya, lalu oke. Wow, Anda ini geser di sini ya, harusnya yang diklik yang ini. Ini Iya, Pak. diklik lagi nih. Ya, itu lalu caranya sama. Number, lalu 3 digit, oke. Oke, bawah. Ya. Nah, itu. Nah, ini kalau pakai Excel kan ini tidak ada pembulatan-pembulatan. Jadi benar-benar hasil komputer, makanya berbeda mungkin dengan yang punya Anda itu. Tadi kita bicarakan. Selanjutnya kita akan mencoba yaitu pada bagian yang analisis butir. Ya, analisis butir yaitu pada slide yang ke 21. Ya. Nah, ini sekarang kita ngarang saja ya. Coba Anda buat slide baru. Ya, itu di plus. Because Ya, plus. Ini bagian bawah. Bagian bawah. Nah, itu di plus. Ya, oke. Kita akan buat tabel di situ. Nah, ini kita ngarang. Jadi yang di situ sekarang adalah kita ketik nama, lalu yang sebelah kanannya Anda ketik 1, C-nya 2, lalu Anda blok 1, 2 itu di blok, oke, kemudian kursornya taruh di pojok kanan bawah yang tanda plus, lalu copy ke kanan sampai 10, copy ke kanan sampai 10, ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, satu lagi, oke. Ya, kemudian untuk nama Anda buat A gitu, coba pakai A aja, A besar ya. Lalu bawahnya B besar. Ya, coba di blok bisa enggak? Kemudian di copy ke bawah 10 saja. Oh, enggak bisa ya. Ya, ketik A B C D E F G H I J gitu, sampai 10. Mulai dari nomor 4 itu. A B C D E F G H I J. Ini masih 8. I J. Ya, oke, itu udah 10. Lalu di situ klik, kemudian Anda ketik sama dengan yang lain, ngikuti ya. Random between, ketik RAN, itu double klik yang random between. Kemudian 0 itu punya Anda titik koma atau koma yang di
bawah itu? Yang mana, Pak? Yaitu bawahnya itu. Kan ada tulisan Koma, bottom. Pak. Koma, Pak. Nah, berarti koma. 1. Kurung tutup. Enter. Nah, copy sampai yang nomor 10. Copy sampai ke nomor 10. Ya ke kanan. Terus. Ya. Oke, terus itu di copy ke bawah sampai yang nama J. Oh. Nah, itu simulasi ya. Oke, selanjutnya kita di blok itu tadi, di blok 1010-nya sampai yang paling kanan bawah, di blok saja. Ke kanan, blok. Copy, klik copy. Klik copy. Ya, di situ. Lalu di bagian paste, tapi bagian panahnya value, copy value. Oke, paste value, itu tadi. Ya benar itu. Nah, itu. Oke. Sehingga sekarang ini menjadi angka, bukan lagi rumus ya. Ya, oke. Lalu bentar, kita mau operasi menjumlahkan ya untuk yang X-nya itu adalah jumlah. Jadi pada bagian kolom L Anda ketik kolom L di atasnya. Nah, itu adalah X. SX itu jumlah dari X ya. Atau JML aja nggak apa-apa. JML X, jumlah X. Oke, enter. Kemudian yang sebelah kanannya adalah JML X kuadrat ini. 2, enter. Oke, di jumlah X itu Anda blok dari A nomor 1, butir 1 sampai di bawahnya JMLX itu diblok ke kanan terus sampai yang JMLX. Nah, itu kemudian klik sum yang di atasnya itu. Pilih sum. Oke. Ya, kemudian diklik yang 10 itu diklik. Kemudian klik sebelah kanannya, Klik sama dengan ya 10 itu, klik 10 lalu dikatakan topi angka 2. Angka 2, enter. Oke, sekarang 2 itu diblok, 10 dan 100 diblok. 10 dan 100 diblok. Copy ke bawah. Ya. Nah, oke. Sudah punya itu. Kemudian sekarang satu saja ya, yaitu ada butir keberapa ya? Pada butir keempat. Ya, pada butir keempat itu jumlah benarnya ya. Coba Anda blok sampai ke bawah, sampai bawah lagi satu lagi. Oke, lalu di sum. Nah, sehingga Anda dapat jumlah benarnya adalah 7 ya. Kemudian Anda sekarang hitung nilai P. Nah, coba sekarang untuk bagian yang di kolom A, di bawahnya J, kolom A, J, HA, itu Anda ketik jumlah benar, JML benar, JML, BNR benar gitu ya. Oke, enter. Kemudian di bawahnya Anda ketik P kecil. Oke, di bawahnya Anda ketik Q kecil. Nah, sekarang di bagian yang butir 4, di bawahnya 7. Nah, Anda menghitung
menghitung nilai P. Tadi nilai P rumusnya apa? Nilai P rumusnya apa? Jadi rumusnya banyak siswa yang benar dibagi jumlah seluruh siswa. Oke, berarti di situ sama dengan klik 7 dibagi berapa? Bagi 10. Bagi berapa? Bagi 10. Bagi 10. Oke, ketik angka 10. Enter. Nah, lalu Q di situ sama dengan 1 min atasnya diklik. Enter. Nah, itu nilai Q ya. Nah, sekarang kita mau menghitung nilai RP bis-nya. RP bis tadi rumusnya nilai MP. Nilai MP. Nilai MP itu apa tadi? MP itu rata-rata skor dari subjeknya. Min dari X. X. Di punya saya mana ya? Ah ya, berarti apa itu? Anda buat rumus baru MP di bawahnya Q di bawah. Anda klik di bawahnya Q. Itu untuk MP. M apa tadi rumusnya untuk MP ya, untuk MP-nya. Lalu di bawahnya MP MT. M. M. Ya, lalu bawahnya standar deviasi ya, ST. ST enter. Oke, berarti sekarang kita mau menghitung RP bis-nya. Menghitung M-nya MP-nya MP-nya Pak. iya, MP-nya tadi itu. Ntar ini punya saya mutar-mutar terus. 843. MP di bagian atasnya itu di kolom sebelah kanannya MP. Coba diklik itu sebelah kanannya MP. Kita mau mencari nilai MP. Itu sudah Pak. Mana? MP. Yang ini kan Pak, sebelah kanannya MP. Iya, klik sebelah kanannya MP. Lalu Pak, suaranya suaranya sepertinya terputus Pak. Oh suara.
Suaranya terputus, Pak. Keluar, Pak. Apa ini cukup ini kurang efektif. Iya, tak enak kira gitu. Oh, Gini bang, saya kenal sini. yang dapat sosiologi. Turun. Halo? Halo Pak, sudah terdengar lagi Pak. Iya, ini saya pakai HP-nya ini. Waduh, terbatas sih. Ini sudah untuk selanjutnya Pak, MP di sebelah kanan. Ya, sebentar. Ini saya. Tadi rumus untuk mencari MP apa itu? Halo? Lagi dicari Pak. MP. MP itu dari rata-rata skor dari subjek Pak. Rata-ratanya diambil dari berapa rumusnya? Rumusnya, Itu kalau di contoh yang di slide 23 ya, slide 23 itu kan totalnya ada 8,3 toh. Itu di contoh kita lihat contoh dulu gitu ya. Iya toh? iya Pak, Ya, 8,3. iya betul. Kemudian ntar saya masuk ke rumusnya. Berarti itu yang untuk MP. MP itu 8,3. Itu berarti kalau kita lihat dari punya Anda tadi, itu kan yang minnya toh, yang dibagi 10 itu tadi, Oh ya, ya toh? 7 Pak, 0,7. Itu rata-ratanya. Lah itu berarti rumusnya yang MP-nya itu 0, totalnya ya 0,7 itu toh. Iya Pak. Ya, karena kan ininya hanya sedikit. Ini punya saya nggak kelihatan semua sih. Tuh, di HP. Dilihat pada tabel yang slide 24. Nah,
Tapi sekarang kan masalahnya kita pada posisi yang butir 4 atau tadi ya, Iya, Pak. butir 4. Lalu kalau MT-nya kan totalnya ya 6,5 itu rata-rata totalnya itu berarti dari jumlah total di rata-rata. Anda kan sudah punya atau itu yang skor total itu di sebelah yang tabel kanan itu yang jumlah oh belum dihitung ya. Coba itu Belum. di yang jumlah ini yang kalau dilihat dari tabel di atas punya aku menuju ini kok. Ya, kalau misalnya yang 8, 5, 4, 5, 6, 4, 7, 8 yang slide 16 itu jumlah atau rata-ratanya berapa? Di bawahnya ada enggak? Rata-rata. Rata-ratanya enggak ada ya. Tidak ada, Pak. Ya, rata-rata berarti dari jumlah itu di zoom dulu ya, di zoom dulu. Yang tadi jumlah itu, Ya. yang jumlah itu di blok sampai di bawahnya 6, di blok sampai di bawahnya 6, bawahnya 6. Oke, lalu di zoom, sum ya, klik sum. Exam. Yang tadi untuk jumlah itu sudah atau itu? Sudah, Pak. Lalu itu dibagi 10. Kan rata-ratanya di bawahnya, coba di bawahnya. Sama dengan 57 bagi 10. Enter. Ya. Berarti itu yang untuk nilai MT-nya. MT-nya. MT-nya 5,7. Ya, lalu coba dilihat pada tabel pada slide 24. Nah, kita sekarang hitung standar deviasinya dulu. Tadi di bagian bawah ya untuk standar deviasi rumusnya ada di slide 22. Ya. Anda sudah punya sigma total kuadrat atau itu. Nah, berarti di situ sekarang Anda sama dengan lalu SQRT di double klik. Oke, kemudian sigma X kuadrat, sigma X total kuadrat diklik yang bagian kanan. Terus ke kanan lagi yang ini tempatku nggak kelihatan. Yang 32 itu 3249 deh. 3249 ya. Kemudian bagi N berarti yang bawahnya ya. Dibagi 10 kan yang bawah toh? Ya berarti yang diklik yang bawahnya aja. Oh iya. Itu kemudian dikurangi rata-ratanya tadi 0,7.
Rata-rata yang tadi 0,6 berapa? 5,6 5,7. Oh, Yang rata-rata tadi itu yang di sebelah kanan. Rata-rata total. sudah Pak. Sudah. Sudah 5,7. Oke. Dikurung tutup. Bentar, ini sigma X dikuadratkan dibagi ini dibagi N. Berarti yang mana rumusnya? Yang L13 ya? Iya Pak. Yang L13 itu dikurung lalu dikuadratkan. Di topi dikuadratkan. Oke. Enter. 0 Pak. Ah, kok 0? Coba kita perlahan-lahan ya. Ini 9 akar dari ini 934 itu dari sigma X dibagi N. Coba satu persatu ya. Yang kita hitung dulu, coba rumusnya dihapus dulu rumusnya. Rumusnya yang tadi dihapus dulu. Ya, di Sudah situ Pak. sama dengan X kuadrat yang totalnya sigma X kuadrat total ya sebelah kanan punya saya nggak kelihatan. Oke, yang totalnya itu berarti yang 3249 toh. Iya Pak. Ya, itu diklik. Lalu dibagi jumlahnya kan 10 jumlah pesertanya. Itu dibagi 10. Bagi 10. Itu M13, Pak. M13 Pak, yang 32,49. Yang sudah dibagi 10 atau yang belum Pak? Yang belum itu 3.000. Yang belum dibagi 10, belum dibagi 10. Oh, baik Pak. 3249 dibagi 10. Enter. Jadi 324,9. Oke, kemudian di bawahnya itu yang sigma X Sigma X. yang 57 itu, klik 57. Kemudian dibagi 10. Enter. Oke, 5,7. Lalu yang 5,7 itu dikuadratkan. Coba itu dikurung saja. Di depan rumusnya dikurung. Sampai di membagi 10 itu. Oh, Di belakang sama dengan kurung buka. Di belakang sama dengan kurung buka. Ya. Kemudian di belakang kurung tutup itu Pak. hilang. Hasilnya 32,49. 32,49. Nah, itu kan rumusnya coba bawahnya lagi. Benar kok angkanya podo karo 32,49. Maksudnya angkanya itu. Tadi kan 5,7 dikuadratkan toh. Iya Pak. Oh, yang tadi yang dikuadratkan itu 57 Pak, bukan
bukan 5,7. Iya, kalau 57 dibagi 10 kan 5,7. Iya, Nah, 5,7 dikuadratkan ketemunya gitu. Benar itu? iya Pak. Benar Pak. Oke, kalau benar, oke di bawahnya sekarang sama dengan SQRT. Ya, yang 324,9 dikurangi yang bawahnya. Enggak Yang kata 32 berapa tadi? 0,49. Itu kolom B berapa tuh? Enggak kelihatan, nah itu ya. 32,49 itu loh. Di bawahnya lagi coba biar enggak ketutupan. Sama dengan SQRT, ya. Yang atas 324, nah, klik, dikurangi kurangi bawahnya, kurung tutup, enter. hasilnya 17,1 Pak. Ya, itu standar deviasinya toh. Oke, lalu sekarang masuk ke rumusnya RP-BIS. Rumus RP-BIS pada slide 19. Pada slide 19 itu rumusnya adalah MP dikurangi MT. Coba buat dulu di bawahnya 17,1. Sama dengan Kurung buka atau langsung aja sama dengan MP dikurangi MT. MP-nya berapa tadi? 0,7 Lalu dikurangi dikurangi MT 5,7 dibagi ST. ya dibagi ST. Tapi itu dikurung buka kurung tutup. Ya, dibagi garis miring Garis miring standar deviasinya. Waduh, di atasnya ya. Enggak kelihatan ya, ketutup ya. iya Aduh. Tadi berapa ketemunya? 17,1. Pak, 17,1. Iya, tapi harusnya rumusnya ya. Ini Pak. Itu ketemunya. Ini masih salah Pak. Kurung buka dulu, kurung buka dulu. Sama dengan kurung buka, MP kurangi MT, lalu ST. dibagi standar deviasi toh. Iya Pak. Dibagi yang itu 17,1 itu. Itu B17. Nah, itu yang itu. Yang 17,1. Itu 324,9 Pak. Nah, Yang yang ST. standar deviasi. Oh, yang Yang sana. standar deviasi. Nah, enter. Oke, kemudian sekarang akar di bawahnya lagi. Sama dengan SQRT. Tadi yang P nggak ketemu toh? P dibagi Q. P-nya mana tadi? Di butir 4 itu. Oh iya, itu Nah, itu diklik, 0,7 klik, terus dibagi Q-nya. Kurung tutup,
Enter. Ya. Nah, sekarang berarti RP bis-nya itu adalah angka yang di atasnya itu sama dengan, di bawahnya lagi coba nanti nggak kelihatan. Ya, sama dengan angka yang min 0,2 dikali yang 1,5 itu. Enter. Nah, ya ini nilai RP bis-nya. Nah, nilai ini coba sebelah kirinya RP bis. Ya. Ini korelasi poin bis serialnya. Itu yang menggambarkan validitas butir 4 itu tadi. Ya, coba di samping kanannya, klik di situ, nah, Anda ketik validitas butir 4. Ya, ini validitas butir 4 ya. Nah, di situ nilainya negatif. Nah, padahal tadi validitas itu kan nilainya harusnya positif. Ya. Nah, karena ini tadi angkanya kan tadi ngawur toh itu. Iya, Pak. Ya, karena ngawur ya bisa saja jadi seperti itu. Tetapi prinsip menghitungnya kayak itu. Ya, prinsip menghitungnya seperti itu. Sehingga nanti itu dilakukan untuk butir 1 sampai butir 10. Ini tadi kita contohkan dari hanya butir 4 saja. Oke ya. Saya kira sudah ini karena waktunya sudah lebih ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi nanti silakan itu diteruskan untuk butir 1 sampai butir yang 10. Caranya sama. Yang berbeda nanti hanya angka-angka tadi nilai P dan Q-nya. Untuk yang lain-lainnya ya nanti mengikuti dengan yang itu mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Sehingga nanti diinterpretasi butir mana yang valid, butir mana yang tidak valid. Tadi butir yang valid itu jika kita bisa menggunakan yang misalnya 0,4. Kalau nilainya 0,4 ke atas itu valid. Tapi kalau yang kurang dari itu tidak valid. Atau mungkin perlu diperbaiki kayak gitu. Oke ya, saya kira untuk hari ini sampai ini. Minggu depan nanti kita bisa ulas lagi, kita contohkan lagi. Ini saya menggunakan HP, jadinya kecil gambarnya. Oke, saya kira itu. Ini kita akhiri sampai sini. Nah, ini ada sebenarnya dari tadi pukul 8.30 ada acara sawalan FT. Tapi ini materinya karena penting sehingga saya kesini dulu, nanti sawalan saya terlambat. Oke, saya kira itu ya. Minggu depan kita coba ulas lagi. Minggu depan kita sudah luring. Sehingga kalau luring nanti lebih enak komunikasinya. Kita hari sampai sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.